Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya atas nama Albina Rila dari Prodi PGSD kelas 2021F akan menjawab soal ujian tengah semester dari nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawabannya, menurut pemahaman saya, yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Menurut saya, bahasa yang bersifat manusiawi adalah bahasa yang secara pantas dan layak yang diucapkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Manusia mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tertulis. Yang kedua, bahasa manusia bersistem. Menurut saya, bahasa manusia bersistem artinya bahasa yang cara penggunaannya berpola sesuai dengan susunan dan aturan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa bersifat arbitrer atau mana suka. Artinya, dalam bahasa tidak diharuskan suatu rangkaian bunyi mengandung makna atau arti tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat simbolik. Bahasa bersifat simbolik artinya dalam penggunaan bahasa yang kita gunakan sehari-hari dapat mewakilkan ide, perasaan, pikiran, dan tindakan secara mana suka. Yang kelima, bahasa bersifat non-instingtif. Bahasa bersifat non-instingtif artinya bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan sesama dalam bentuk gagasan maupun perasaan serta keinginan oleh pemakai bahasa tersebut. Soal nomor 2, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Kita ketahui hakikat dan konsep bahasa merupakan sesuatu yang di dalamnya berisi inti atau kenyataan sebagai alat komunikasi antar sesama anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis yang dibentuk atas kumpulan unsur-unsur bunyi oleh pengguna bahasa. Soal nomor 3, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya, sejarah lahirnya bahasa Indonesia yaitu pada awal mulanya sejarah bahasa Indonesia yaitu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat bersamaan itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul bersama dalam sebuah sidang dan berikrar. Hasil ikrar yang mereka setujukan, yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga pada bulan Oktober, seluruh warga negara Indonesia merayakan ulang tahun bulan bahasa. Soal nomor 4, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawaban nomor 4, 1. Lambang kebanggaan nasional. Disebut sebagai lambang kebanggaan nasional karena bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Dari sisi lain, dengan adanya bahasa Indonesia menunjukkan kepada negara lain bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mementingkan diri sendiri dalam menentukan bahasa persatuan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dikatakan sebagai lambang identitas nasional, ditinjau dari keberadaan bahasa Indonesia tentu akan sangat membantu kita sebagai pengguna bahasa, baik dalam berkomunikasi di mana saja dan siapa saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dikatakan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia tentu akan memperoleh posisi pertama dibandingkan dengan segala kepentingan daerah atau golongannya. Yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya.
disebut sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat menghindari dari segala kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa dan perbedaan budaya. Dengan hadirnya bahasa Indonesia, menjadikan kita semua urusan antara daerah tidak terhambat. Soal yang kelima, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang satu, bahasa resmi kenegaraan. Dikatakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang harus selalu dibina dan terjaga. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Disebut sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia tentunya harus mendapat peringkat pertama di luar penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar kedua. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dikatakan sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, bahasa Indonesia juga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga, baik itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan, dan juga sebagai alat penghubung untuk segala kepentingan formal dalam perencanaan dan pembangunan nasional pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia adalah salah satu media yang dapat mengembangkan sebuah bentuk kebudayaan. Contohnya, membahas tentang tarian caci yang ada di daerah Manggarai. Soal nomor 6, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut pemahaman saya, asal-usul bahasa Indonesia awal mulanya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi tempat pertama tumbuhnya dan berkembangnya bahasa Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa penghubung, baik tersebar dalam bentuk jalur perdagangan maupun dalam hal berkomunikasi. Soal nomor 7, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Jawabannya, yang pertama, bahasa baku abjad. Bahasa tidak bakunya abjad. Yang kedua, bahasa bakunya aktif, bahasa tidak bakunya aktif. Yang ketiga, bahasa bakunya astronaut, bahasa tidak bakunya astronot. Yang keempat, bahasa bakunya atlet, bahasa tidak bakunya atlet. Yang kelima, bahasa bakunya bus, bahasa tidak bakunya bis. Yang keenam, bahasa bakunya cabai, bahasa tidak bakunya cabe. Yang ketujuh, bahasa bakunya capai, bahasa tidak bakunya capek. Yang kedelapan, bahasa bakunya detail, bahasa tidak bakunya detil. Yang kesembilan, bahasa bakunya detergen, bahasa tidak bakunya deterjen. Yang kesepuluh, bahasa bakunya esai, bahasa tidak bakunya esei. Yang kesebelas, bahasa bakunya fondasi, bahasa tidak bakunya pondasi. Yang kedua-belas, bahasa bakunya giji memakai huruf Z, sedangkan bahasa tidak bakunya giji menggunakan huruf J. Yang ke-13, bahasa bakunya indra, bahasa tidak bakunya indra. Yang ke-14, bahasa bakunya jenderal, bahasa tidak bakunya jenderal. Yang ke-15, bahasa bakunya konkret, bahasa tidak bakunya konkret. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan jawaban untuk nomor 8.
Ragam bahasa adalah jenis bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya. Soal nomor 9, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Menurut saya, perbedaannya yaitu 1. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Ragam bahasa tulis harus memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Soal nomor 10, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam lisan. Menurut saya, aspek utama dalam ragam lisan yang pertama, penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis harus menguasai struktur kalimat bahasa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, penulis harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Baik Ibu, itu saja hasil jawaban dari ujian tengah semester dari saya. Sekian dan terima kasih.